Hai girls, gue Yoha dan sekarang gue bakal ngulik lirik bersama cewekbanget.id. Here we go. I'm underwater with nowhere to go. I'm sorry for those who said I've changed after I chose what's best for me. Nah, itu dari lagu In My Head, salah satu single aku. Yang pertama, I'm underwater with nowhere to go. Itu sebenarnya kayak metafora sih. Kadang-kadang kayak kita stuck di sebuah fase dan gak tahu mau kemana. Lalu mungkin di saat-saat kita unstable gitu, banyak orang-orang yang di sekeliling kita tuh tidak mencoba untuk mempelajari apa yang kita sedang rasakan gitu. Makanya ada lirik, I'm sorry for those who said I've changed after I chose what's best for me. Dan akhirnya pada saat kita berubah, mungkin karena pendewasaan diri, terus ada orang-orang yang merasa bahwa kok lo berubah sih, lo gak kayak yang lama gitu. Dan padahal juga dari awal mereka nggak ada niatan untuk stay di situ. Jadi tentang itulah. Nomor 2. Gimana ya nadanya? Bentar. Everything unreal seems so real and everything real just seems unreal. Nah, itu lagi dari lagu Questions judulnya. Dan ini sebenarnya basically kayak ya pada saat kita lagi nonton drakor nih ya, yang unreal di TV tuh kayaknya real banget buat kita. Terus giliran kita dikasih yang baik, yang emang real buat diri kita, terus kayak enggak lah, ini nggak mungkin. Akhirnya kita bikin masalah sendiri. Ya kan? Itulah terciptanya lirik ini. Emang manusia nggak pernah puas, guys. Tapi pernah ngalamin momen-momen itu nggak, Kak? Atau ketika lagi nulis itu tuh kebayang di kepala Kakak tuh momen lagi kenapa gitu istilahnya? Momen Apa yang momen lagi, iya, karena kayak balik lagi judul aja udah It's Crowded Up Here. Kayak kadang-kadang aku justru lebih menghidupi kehidupan aku yang ada di sini daripada yang aku jalanin in real life gitu. Makanya aku tulis lirik ini gitu. Oke, nomor 3. It's 4:20 and we're ready to fly, knowing that I'm a Gemini. But baby, I don't tell lies. Anything between us about you and I. Nah, itu dari liriknya Go Blind sama Cleft. Ini It's 4:20 and you're ready to fly, itu maksudnya kayak kita kayak kalau udah subuh-subuh, kayak kadang-kadang suka setengah sadar. Kadang-kadang tuh orang kalau ngantuk atau lagi nggak sober, tuh biasanya jujur gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi ngantuk pun kayak kalau ditanya apa, kita iya dan ngomongnya jujur gitu kan. Dan di sini kayak knowing that I'm a Gemini, but baby I don't tell lies, anything between I about you and I. Itu kayak banyak banget nih orang yang zodiac freak, kayak suka kalau misalnya aku mengintroduce myself kayak lu zodiaknya apa, terus aku bilang Gemini, itu tuh biasa ekspresi mereka tuh langsung berubah. Kayak gue nggak tahu kenapa ya, ada masalah apa gitu. Tapi di sini aku mau ceritain bahwa even though gue Gemini yang orang-orang suka bilang tukang bohong dan segala macemnya, tapi kayak gue nggak pernah bohong soal perasaan gue tentang lu dan gue gitu. Tapi kalau Kak Yohan sendiri tuh termasuk yang zodiac freak atau enggak? Aku tuh suka dengerin tentang zodiak-zodiak gitu karena dulu tuh aku sebenarnya nggak ngerti. Cuma karena pas aku kuliah itu lingkungan aku kebanyakan ngomongin itu setiap saat sampai dibacain chart-chartnya gitu. Ya kan gimana ya, orang kan jadi kebawa gitu. Kayak kadang-kadang secara nggak sadar kalau kita ketemu orang, nih kayak nih orang nih zodiaknya ini nih. Gitu. Nggak sih? Gitu. Terus dicocok login aja sama kehidupan sehari-hari. Padahal menurut aku kayak ya kalau lu baik mah baik aja gitu. Kalau kalian apa zodiaknya? Kamu Scorpio. Bulan kamu dong ini. Yes. Kamu apa? Kalau ngeliatnya aku apa? Apa? Pisces? No? No. Apa? Tapi sama-sama dari air juga. Air juga. Iya. Air tuh apa? Cancer. Cancer dan Scorpio. Kamu Scorpio? Kamu juga? Kamu Gemini? I know it. Itu baik tau sebenarnya. Langsung. Langsung ke itu. Kamu apa, Kak? Kamu Taurus sama tuh kayak Gina. Kamu apa, Kak? Virgo. Great. Tapi yang Gemini things banget menurut kamu ada di diri kamu tuh apa? Sebenarnya kayak aku nggak tahu ya apa yang orang lihat dari aku. Kayak sampai orang bisa menebak aku Gemini. Cuma kayaknya lebih dari 3 orang yang pertama kali ketemu aku langsung tahu kalau aku Gemini. Mungkin karena aku aneh kali ya. Kayak aku tuh gampang ke distraksi gitu, Kak. Kayak jadi kayak kalau misalnya aku lagi ngomong apa, lagi cerita
adegan A, terus tiba-tiba tuh aku loncat ke D, terus ntar balik lagi ke B, terus ntar ke C gitu, kayak suka muter-muter sendiri, terus suka labil. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya mau mesen makanan online ya, itu tuh bisa sampai sejam gitu gara-gara aku pusing sendiri. Sampai akhirnya pernah tuh sesekali aku sampai nangis, literally nangis gara-gara udah kelamaan milih, terus pas mau pesen tutup. Padahal kan dari sejam yang lalu kan gue bisa. Ya udah yang penting gue makan gitu. Tapi kayak I want it, I get it kan. Gitu, dan aku nggak bisa nunggu orangnya. Jadi kalau misalnya aku beli barang online, kalau bisa instan gitu. Ini nggak tahu ya apakah ini bagian dari Gemini atau karena aku impulsif aja. Scorpio juga gitu, kebingungan. Kebingungan. Ya, begitulah. Nomor 4. You took me on one hell of a ride. Was all you ever wanted. A test drive. Nah, ini salah satu lagu favorit aku juga. Judulnya adalah Don't You Think So yang jadi fokus track di album aku. You took me on one hell of a ride. Ini mungkin point of view dari seseorang yang menjalani hubungan yang nggak tahu hubungannya mau dibawa kemana. Lu temenan atau pacaran, gue nggak tahu kita statusnya apa. Tapi kayak di akhir-akhir hubungannya itu gue baru sadar kok yang lo kasih ke gue justru lebih banyak bikin gue sedihnya daripada lo bikin gue happy-nya. Dan ternyata baru sadar bahwa orang tersebut tuh cuma mau test drive aja sama lo, bukan pengen jadiin lo seseorang spesial di hidupnya. Jadi itulah. Gitu. Kenapa? Orang-orang yang istilahnya kejebak gitu kayak. Oh, gak apa-apa, gue juga gitu kok. Jadi aku gak bisa kasih advice gitu. Karena iya maksudnya kayak kalau teman-teman aku cerita tentang, aduh gue lagi kayak gini sama pacar gue mending putus atau enggak ya gitu. Aku tuh gak pernah menyarankan mereka untuk putus karena aku tahu kalau urusan perasaan kan susah ya. Gitu lo mau diapain kek sama pasangan lo pasti bawaannya kayak kita lihatnya tuh sisi yang baiknya gitu loh. Jadi sarannya adalah nunggu capek aja atau nunggu kapok sendiri, pasti itu akan hilang sendiri perasaannya. Gitu. Iya. Nah yang terakhir, nah ini adalah bagian monolog dari lagu aku yang judulnya Wish I Knew You Better. You're so smart when it comes to defending yourself as if I was the problem. Nah ini aku temukan juga dari cerita-cerita teman aku. Kadang-kadang kalau kita berdebat, kan kalau misalnya kita punya pasangan, kita punya masalah, harusnya tuh problem against, maksudnya kayak problem versus kita berdua gitu loh, bukan kita lah sama pasangan kita gitu. Nah kalau di sini kadang-kadang kalau misalnya kita argumen sama pasangan kita tuh adu menang-menangan gitu, kayak enggak ini gue yang benar gitu. Nah di sini point of view-nya adalah si pasangannya itu yang selalu merasa dirinya itu benar. Dan apa yang dia lakukan pasti ada aja alasannya sampai-sampai membuat orang yang mungkin tidak lebih dominan dari mereka itu merasa, oh iya ya apa jangan-jangan masalahnya ada di gue gitu. I think that's the worst feeling ever gitu. Kalau misal lu sampai di poin dimana lu nyalahin diri lo sendiri karena lu merasa pasangan lo yang kayak, oh iya bener juga ya pasangan gue kayaknya oke, gue nya yang gak baik. Enggak guys, gak kayak gitu konsepnya. Nanti di guilt trip loh. That's it. Thank you so much. Jangan lupa dengerin lagu gue, album gue It's Crowded Up Here yang sudah tersedia di mana-mana. Thank you.